Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran orang pilihannya. Kita masih di dalam kitab Bilangan pasal 6 karena kemarin belum selesai ya. Kita akan baca dari kitab Bilangan pasal ke-6 mulai ayat 22 sampai selesai ya. Kita akan baca bersama semua ayat-ayat ini sebagaimana tertulis di depannya, ayat 22 sampai ke 27. Kita akan baca semua ini, ayat ini 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, dan aku akan memberkati mereka. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kita ya melanjutkan Bilangan pasal 6 ini karena minggu lalu nggak sempat ya karena waktunya. Dan kita mengucap syukur karena janji berkat ini setiap kita khususnya selesai ibadah, pasti berkat ini dinyatakan ya. Dinyatakan kepada kita supaya kita menerima khususnya ketiga poin berkat sebagaimana tertulis dalam ayat ke-24, 25 dan ke-26 ya. Boleh dikatakan hampir di semua gereja mereka memakai kalau saya boleh katakan hanya metodenya sama ya. Metodenya sama. Tetapi ayat yang terakhir ini yang sangat memegang peranan ya. Kita baca ayat ke-27. Nah ini yang ya makanya saya bilang metodenya sama tapi perkataannya tidak sama. Demikianlah mereka harus menaruh namaku. Artinya kalau tidak ada nama itu tidak akan diberkati. Saya tangkap. Kan dia bilang ini, menaruh namaku di atas Bani Israel dan aku akan memberkati. Dengan kata lain, kalau tidak ada nama yang kudus itu, ya nggak bisa ada berkat. Karena banyak ya khususnya di Indonesia ya. Kita lihat LI aja, LI coba, LI ya. Yang ayat ke-22, 23, ayat 24, 25, 26. Kita lihat ya, ucapan berkat Tuhan berfirman kepada Mose, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, Tuhannya siapa? Kita baca 1 Korintus pasal ke-8. Kita baca ayat ke-5. Sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Ya, kita harus sangat berhati-hati karena di gereja-gereja di Indonesia sebagian besar ya hanya pakai Tuhan. Kalau kita ingat ya, saya senantiasa kata Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dia tulis dengan rinci sesuai dengan ayat ini. Ada banyak Tuhan dan ada banyak ilah.
Terus yang dibilangan tadi, Tuhan yang mana? Dan dia berkata tadi, harus ada namanya. Saya tangkap. Ya. Tetapi banyak orang di luar sana ya mengaku diri ahli-ahli kitab justru menyangkali namanya. Ya. Bahkan mereka berani, itu kan namanya Tuhan. Lah bagaimana? Tuhan itu bukan nama. Ya. Kalau saya boleh katakan Tuhan itu ya semacam gelar. Ya. Tuhan, Tuan, Bapak. Ya itu bukan nama. Dan Bapak Yahweh sendiri berbicara, kalau kita mau diberkati oleh Dia, maka namanya harus jelas. Kan ayat terakhir tadi kan, harus sebut namanya. Lo kalau hanya bilang Tuhan, 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 saya berani menafsirkan, karena Tuhan setia sama firman-Nya. Jangan harap diberkati. Bisa tanggung saya. Karena saya mentafsirkan ayat 27 itu, kalau tidak ada namanya, nggak bisa diberkati. Lah disinilah kita melihat ya banyak di luar sana ya, banyak di luar sana dibandingkan dengan tadi di kitab Korintus. Ada banyak Tuhan, Tuhan yang mana? Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Ingat ya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Kita baca lagi. Banyak orang juga nggak mengerti ayat ini. Berkali-kali Tuhan setia kepada firman-Nya, yang mana ayatnya? Kita baca di suratan apa? Masih ingat? Halo? Masih ingat nggak? 2 Timotius pasal kedua. Ayat ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Memang kalau saudara baca sepintas, ini sesuatu rahasia yang banyak orang nggak ngerti. Ya, tetapi kalau kita coba gali, Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dirinya? Dirinya adalah firman. Saya tanggap. Yeshua adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Dan Dia tidak mungkin menyangkali firman-Nya. Tetapi di ayat di atas tadi katakan, jika kita tidak setia sama siapa? Tidak setia sama firman-Nya, Dia tetap setia. Lah banyak orang memberkati tidak dengan memakai namanya, saya berani menafsirkan, mereka tidak akan diberkati. Tuhan siapa yang memberkati? Tuhan siapa yang kau sebut? Lah disinilah kita harus sangat berhati-hati ya, sebagai anak-anak Tuhan ya. Hampir di semua gereja kalau saudara coba gali di googling aja gitu kan. Rata-rata pakainya Tuhan. Kalau ditanya Tuhan yang mana? Setiap kepercayaan punya Tuhannya sendiri. Dan Tuhan kita, Dia berkata, ilah lain itu berhala. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati. Dan Dia menyatakan dirinya Dia Tuhan yang cemburuan. Kan Dia bilang kan, dari ke-10 firman itu. Dia Tuhan yang cemburuan, yang membalaskan kejahatan kepada orang-orang yang tidak setia kepadanya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Hampir di semua gereja memang ngikutin metodenya sama. Tapi Tuhannya nggak jelas. Ya, saudara masuk gereja mana aja kecuali mungkin gereja penyembah Bapak Yahweh. Ya. Banyak orang yang nggak ngerti, banyak orang di gereja-gereja di luar. Wah, berdoa Bapa kami di sorga.
Kalau ditanya siapa bapakmu, bingung mereka. Kalau mereka tidak berusaha untuk mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Dan kita harus mengerti bahwa kayak doa Bapa kami kan. Doa Bapa kami itu jelas diajarkan Yesua kepada para murid. Bisa tanggap ya? Yesua jelas mengajarkan kepada para murid ya. Nah, jadi kita harus sangat mengerti bahwa orang Israel mengerti ketika Yesua berkata Bapa kami di sorga, maka mereka mengerti siapa Bapaknya. Kenapa? Karena mereka mendapat pengajaran langsung dari Bapa Yahweh melalui Moshe, sebagaimana tertulis kita baca. Keluaran pasal ke-4 ayat 22. Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Yesrael adalah anakku, anakku yang sulung. Ya memang kalau di dalam terjemahan Elaya nyebutnya Tuhan. Ya. Kemudian ya kita lihat lagi dalam Keluaran pasal ke-3 ayat ke-15 dan 16. Dan Elohim berfirman kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, Yahweh Elohim leluhurmu telah menampakkan diri kepadaku. Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakub seraya berfirman, aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Israel. Kita baca terjemahan LAI yang ayat ke-15. Tadi jelas ya, ayat ke-15 kita ini ya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Moshe, beginilah kekatan kepada orang Israel. Tuhan, Tuhan siapa? Memang Tuhannya huruf besar. Engkau yang di luar sana, kalau engkau pakai kitab suci LAI, buka kamus di belakang kitab sucimu. Sehingga engkau tahu kalau Tuhan huruf besar semua itu siapa. Jangan dibodohi dengan ahli-ahli kitab. Ya. Itulah Tuhan berusaha untuk membuka rahasia-rahasia firman terlebih pada zaman akhir karena ada tertulis. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, termasuk rahasia namanya yang kudus. Ya, terlebih kita yang ya boleh dikatakan orang-orang adopsi, anak angkat. Ya. Kalau anak sulungnya ketika mereka berdoa Bapa kami, dia tahu persis siapa nama bapaknya. Rasakan apa yang tadi dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 22. Yahweh itu adalah bapaknya. Karena Bapa Yahweh sendiri berkata, Israel adalah anak sulungku. Ya, di sinilah kita melihat, jangan sampai kita dikacaukan ya dengan pemikiran-pemikiran karena kitab LAI itu banyak ngaurnya. Dia tidak berani memakai nama yang benar. Ya. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat ya bicara sama ya boleh dibilang sepupu lah ya. Sepupu dari istri saya sih. Ketika kami mengunjungi bapaknya, jadi bapaknya itu adik daripada mertua saya, bapak dari istri saya. Ya dia memang ya sekarang sudah jadi warga Amerika ya.
kebetulan ada kesempatan saya kasih tahu aja, ya. Tapi dia ngotot, saya bilang ya kamu pikirkan aja. Dia bilang ya sedikit komunikasi bahasa Inggris lah supaya dia bilang saya percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Terus saya tanya di salib itu namanya siapa yang tertulis? Indri. Loh itulah yang bikin ngaco. Saya bilang. Karena di kayu salib itu bukan hanya Indri, tapi ada YHWH, ada Indri, ada Inbi. Yang terkenal itu Indri. Dari situlah awal mulanya. Nama yang dipakai oleh si jahat untuk menyesatkan umat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, memang sudah ribuan tahun, at least sudah 2000 tahun. Sejak si Pontius Pilatus memproklamirkan nama itu, sehingga yang dipakai ya Indri itu, Yesus menjadi Yesus. Ya, tetapi Tuhan sedang memulihkan karena waktunya. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Memang firman ini sejak boleh dikatakan kurang lebih 3.500 tahun yang lalu diturunkan kepada Mose. Seperti yang pernah dikatakan di tempatnya berbagai macam terjemahan. Jadi kemungkinan dia melenceng itu memang sangat besar. Tetapi Tuhan tahu untuk memulihkan segala sesuatu yang memang sudah terkubur sekian ribu tahun. Tetapi janjinya kata firman Tuhan. Kita baca Matius 10 ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan saya percaya itu berbicara tentang juga bagian kita. Karena kita harus mengerti nama yang benar itu siapa. Sehingga apabila kita baca di dalam Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-12 ya. Kisah Rasul pasal keempat ayat ke-12. Kalau kita atau anak-anak Tuhan tidak baca dengan teliti, memang repot ini. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini, perhatikan, tidak ada nama lain. Nama ya. Nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya, kita dapat diselamatkan. Kita kembali ke ayat ke-10. Ya. Maka ketahui oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yeshua Masya orang Nazaret yang telah kami salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari orang mati, karena dialah orang yang telah berdiri di hadapan kamu semua. Nama itulah yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam ayat ke-12. Tetapi nama itu sudah diselewengkan karena memang ribuan tahun karena pekerjaan setan melalui Pontius Pilatus. Ya, banyak orang Kristen memang karena yang kurang teliti, kurang menyelidiki, sehingga begitu gampang tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Ya, kita melihat di dalam Yohanes pasal ke-19 ini. Supaya kita ngerti ya, saya harus kasih gambar sedikit karena berhubungan dengan nama yang kudus tadi. Ya. Yohanes 19 ayat ke Yohanes 19 ayat ke 19 dan 20. Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah maksudnya Pilatus itu maksudnya ini, Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Dan itu, perhatikan ini, telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. 3 bahasa. Ya, dalam 3 bahasa ada di salib. Ya,
baik dalam bahasa Ibrani YHWH, Yeshua HaNatsri, Womelek HaYehudim. Ya, kemudian dikatakan bahasa Yunani, ya, Enbi Yesus, Ho Nasoraios, Ho Basileus ton Iodaion. Ya, kemudian ini yang terkenal Enri. Waktu saya tanya dia, kamu tahu nggak sepupu itu kan? Indri. Itu yang bikin kacau itu 2000 tahun, ya. Enri Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Itulah cikal bakal yang dipakai setan melalui Pilatus, sehingga akhirnya nama yang dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, nama itu tidak berubah, jangan kau ganti. Ya, ada oh ini karena abjadnya. Ya itulah, setan punya alasan macam-macam. Nama itu tidak berubah. Saya umpamanya nama saya Leo, di luar sana nggak mungkin jadi lion atau jadi liong, ya tetap Leo aja. Saya tanggap, ya. Bisa lafalnya beda-beda, tetapi nama itu nama yang menyelamatkan. Dan nama itu Yeshua, ya, adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi nama Yahweh itu dalam perjanjian lama yang kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru tetap tidak berubah. Yesaya 43 ayat ke-11 kita lihat. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Kita baca Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yeshua masih tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Kalau orang bacanya Yeshua begini, memang nggak ngerti. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Ibrani, Yod Sin Waw Ayin, Yodnya itu Yahweh, Sin Waw Ayin itulah Shua, Yahweh penyelamat. Jadi dalam nama di dalam kitab yang kita sebut perjanjian lama maupun perjanjian baru, nama Tuhannya tetap Yahweh, bukan yang lain. Di luar sana ahli-ahli kitab ngomong bikin banyak orang yang kebingungan. Kenapa? Karena tidak mau menyelidiki firman Tuhan. Kita baca Ibrani pasal kedua ayat ke-1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar, supaya kita tidak akan terhanyut. Kita baca terjemahan LAI-nya. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa? Iman datang dari pendengaran. Kan Roma 10 ayat 17 kan. Lo kalau salah dengar, ya pengetahuan palsu dianggap kebenaran. Seorang ahli intelijen Indonesia, ya ratanya memang itu benar sih. Mungkin bukan hanya dia, tapi ahli intelijen. Kebohongan yang diucapkan terus menerus bisa 8 sampai 10 kali. Kebohongan itu akan dianggap sebagai kebenaran. 2000 tahun keberadaan si setan dengan nama Yesus. 2000 tahun. Akhirnya dianggap itulah nama yang benar. Ya. Kebenaran yang palsu. Ya. Ya itulah akhirnya membuat iman orang jadi melenceng. Ya. Pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Kita baca 1 Timotius pasal ke-6
ayat ke-20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan. Perhatikan, mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Sudah tahu palsu, tetapi diakui, sehingga beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, padahal ya itulah benar apa yang dikatakan pengkhotbah. Ya, apa yang dahulu ada, sekarang ada lagi. Ya, itu satu kebenaran yang tidak bisa kita ingkari. Pengkhotbah adalah seorang yang sangat berhikmat, melebihi rata-rata orang. Ya. Dan kita melihat Yohanes pasal ke-7. Kita baca ayat ke-41. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasya. Namun yang lainnya berkata, bukan. Sebab adakah Hamasya datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasya datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Kita lengkap ayat ke-52. Mereka menjawab dan berkata kepadanya, apakah engkau juga berasal dari Galilea? Selidiki dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea. Kan suruh selidiki, artinya cek di kitab suci. Wah, hebat ya. Apa yang dahulu terjadi? Saya menafsirkan, ketika Yesua mati di kayu salib, ibunya masih ada, Maria. Saya tangkap ya, Maria masih ada. Dia saksikan bersama juga Maria Magdalena. Loh, kenapa kau nggak nanya sama si Maria itu, ibunya? Kamu itu dari mana? Memang si Maria, suami Yusuf dan Maria ini, setelah mereka menyingkir ke Mesir dari Bethlehem karena si bayinya akan dibunuh, atas perintah Tuhan mereka menyingkir ke Mesir dari Bethlehem. Setelah Herodes mati, Tuhan bilang kembali. Mereka nggak kembali ke Bethlehem, tapi mereka ke Galilea. Jadi saya tafsirkan mereka ada, karena Yesua mulai pelayanan sekitar umur 30 tahun, kita sudah belajar ya, dari bilangan tadi, bahwa orang Lewi atau imam itu mulai melayani umur 30 tahun. Jadi diperkirakan ketika Yesua kembali dari Mesir ke ke daerah Galilea ini, ya mungkin dia sudah umur 2-3 tahun. Ya, artinya dia sudah di Galilea sekitar 25 tahun ke atas. Sehingga orang menganggap dia orang Galilea. Loh, kenapa orang-orang ini nggak nanya sama Maria, kamu ini sebenarnya dari mana? Yang dahulu terjadi dengan kecanggihan teknologi sekarang, begitu mudahnya bahkan ribuan orang pergi ke Israel, menamakan, kita mau menjejakkan kaki di tanah Israel. Hanya jalan-jalan doang, ya, berenang di laut mati itu ngambang-ngambang. Kenapa kok nanya di sana? Siapa Tuhanmu? Siapa juru selamatmu? Jadi apa yang dahulu terjadi sama seperti sekarang, nggak pernah mau nanya siapa namanya Sang Juru Selamat. Atau paling sedikit kita punya, rata-rata orang sekarang punya HP, anak-anak SD punya HP.
ketiklah di HP-mu itu lagu-lagu Ibrani. Orang Ibrani kalau nyanyi, kalau dia pakai bahasa Ibrani, dia pasti memanggil Yeshua. Bukan Yesus, bukan Yahshua. Yeshua. Karena Yotsin Bau Ayin itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Loh, kalau sudah tahu Yahweh yang menyelamatkan, itulah nama yang benar yang diberikan kepada, yang diberitahu Bapa Yahweh kepada Mose. Itulah namaku dan engkau anak sulungku. Ya. Dan Tuhan karena itu memerintahkan kepada Mose, beritahu para imam, si Harun kakaknya dan anak-anaknya yang adalah imam-imam besar, kalau kau berkati, ya harus pakai nama itu. Bukan Tuhan, Tuhan itu bukan nama. Ya. Kau yang di luar sana kau pakai LAI. Buka di kitab sucimu yang terbitan LAI, buka kamus. Ya, yang tarik Tuhan huruf besar semua, huruf kapital. Apa itu artinya? Itulah salah satu cara Tuhan untuk tetap memulihkan namanya. Yang tersembunyi dari sekian ribu halaman kitab suci itu ditaruh cuma di kamus. Bahwa Yahweh itulah Tuhannya orang Israel. Lah nama itulah yang harus dipakai ketika kita memberkati. Nah, kita melihat, kita mengucap syukur berdasarkan apa yang dikatakan Matius pasal 10 ayat 26 tadi. Tidak ada yang tertutup yang tidak dibukakan pada akhir zaman, dan kita mengucap syukur. Kita boleh memperoleh kasih karunia untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Ayat-ayat yang tadi kita baca, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya, firman Tuhan berkata, kita baca di dalam Mazmur pasal ke-1. Ya, ayat-ayat yang atau seringkali yang diungkapkan, ya. Mazmur pasal ke-1. Kita baca ayat ke-2 dan 3 aja. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Perhatikan ayat ini. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Ini janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Apabila kita memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. Ya, bukan merenungkan. Kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya coba. Ayat kedua. But his delight is in the law. Setiap law artinya Torah, ya. Of the Lord. Nah, di King James pun kalau saudara baca di kamusnya, setiap ada nama Lord atau God yang huruf besar semua itu YHWH. Ya, kalau saudara punya King James, cari di kamus belakang. And in his law do he meditate, bukan merenung. Merenung itu konotasinya ngelamun. Merenung-renung, ya, bukan. Meditasi, konsentrasi penuh kepada firman. Dan ada tertulis, kita baca terjemahan biasanya, ya, dia itu akan dibuat Tuhan sebagai, ayat ketiga, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Semua pohon besar atau kecil, pasti dia akan mencari sumber air.
Karena itu dikatakan dia ditanam di tepi sungai. Ya, dan dia dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Ya, dan akan berhasil. Lah inilah janji Tuhan dalam kitab Bilangan tadi. Tetapi ya ada juga orang kan yang ya mungkin tidak percaya Bapa Yahweh, sehingga ya ada juga yang bilang, oh ada juga orang yang nggak percaya Yahweh juga diberkati. Nah, betul nggak? Ya. Ingat ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ada tertulis, kita sudah belajar ini, tapi nggak apa-apa kita baca ya. Dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat ke-15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden. Perhatikan untuk apa? Mengerjakannya dan memeliharanya. Artinya Tuhan menempatkan manusia di muka bumi ini untuk kerja. Ya, untuk kerja. Jadi orang yang percaya ataupun tidak percaya, kalau dia kerja pasti berhasil. Ya, kita lihat Amsal pasal ke-10 ayat ke-4. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin. Tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Ini berlaku secara general, secara umum. Artinya, orang yang percaya Yahweh ataupun tidak percaya Yahweh, kalau dia bekerja sungguh-sungguh, pasti berhasil. Karena paling sedikit sadar atau tidak sadar, dia telah melakukan Torah. Dalam Kejadian tadi kita bacakan, bahwa dia ditaruh di situ manusia untuk kerja dan pelihara. Dan Tuhan menggenapkan janjinya, walaupun orang ini nggak percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi dia melakukan Torah tanpa dia sadar bahwa dia melakukan apa yang tertulis dalam kitab Kejadian tadi. Dia mengerjakan dengan baik, dengan rajin, lo bisa jadi kaya kok. Ya. Bisa jadi kaya, itu janji Tuhan, bukan kata saya. Dan juga kita lengkap Amsal 12 ayat ke-24. Tangan pekerja keras akan berkuasa, tetapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Ini janji. Kalau dia rajin kerja, dia bisa jadi kaya dan bisa jadi pemimpin. Ya. Loh kalau gitu apa bedanya dengan apa yang dijanjikan Tuhan tadi? Janjinya dalam ayat selanjutnya ya. Kita lihat dari ayat 24 tadi. Bilangan pasal ke-6 ayat 24. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Orang yang tidak percaya Bapa Yahweh bisa jadi kaya, bisa jadi penguasa. Tetapi tidak ada jaminan dari Yang Maha Kuasa. Dia akan dipelihara. Saya tangkap. Segala sesuatu yang baik, kata Yakobus pasal ke-1, kita lihat ya. Yakobus pasal ke-1 ayat ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Seperti yang saya katakan tadi. Orang yang tidak percaya Bapa Yahweh berhasil. Dan keberhasilan itu semua dari Tuhan. Saya tanggap, walaupun dia nggak percaya Bapa Yahweh, tapi dia melakukan apa yang tertulis dalam Torah Kejadian tadi. Dia diperintahkan, manusia diciptakan untuk memelihara apa yang diciptakan Tuhan.
Sehingga dia jangan heran dia berhasil, dia jadi kaya, dia jadi penguasa. Tetapi karena dia tidak percaya Bapa Yahweh, siapa yang jamin dia akan terpelihara? Nggak ada jaminan. Sehingga jangan heran orang-orang yang seperti itu. Dia menyewa pengawal-pengawal yang luar biasa. Dengan berbagai macam cara sehingga harta kekayaannya bisa terpelihara menurut dia. Tapi siapa yang bisa menjamin tetap terpelihara? Ya, Tuhan punya kuasa, dia bisa kaya raya. Dalam sekejap Tuhan pun bisa memusnahkan. Kenapa Tuhan musnah? Lu dia nggak percaya Bapa Yahweh, jadi tidak ada jaminan dia dipelihara Bapa Yahweh. Contoh kita baca kitab Ayub. Ayub pasal ke-1. Kita baca ayat ke-6 sampai 10. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Ya, kalau kita balik ayat ke-6 tadi, saya mau tanya dulu nih. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Pertanyaan saya, datangnya kemana? Datangnya ke sorga. Anak-anak Elohim di sini itu malaikat. Tapi Tuhan punya hak memerintahkan setan untuk datang. Kenapa? Karena dia punya rencana untuk kasih lihat kepada kita yang hidup juga pada zaman ini, bahwa ada manusia yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 1, Ayub itu orang yang saleh, jujur, juga takut akan Elohim serta menjauhi kejahatan. Ya, dan di ayat ini dikatakan dalam ayat ke-6, 7, Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Setan menjawab, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Perhatikan ya ayat ini ya. Artinya setan juga jalan-jalan di sini. Loh, saya nggak main-main, karena itu saya bilang setan itu rajin ke gereja. Kalau orang tidak perhatikan, apalagi dengan suasana ruangan yang nyaman, dia bikin ngantuk, tidur, sehingga tidak mendengar firman. Karena setan tahu firman Tuhan menyatakan iman datang dari pendengaran akan firman. Lah kalau orang tidur, ya sudah, imannya tidak pernah bertambah. Ya, karena itu hati-hati, setan berjalan keliling. Ya, kita lawan setan, bukan biarin aja setan, usir dia. Ya, ada tertulis lawan si setan. Jangan biarin dia keliling, biarin aja dia keliling. Jangan, usir. Supaya jangan engkau lengah, wah udah ngantuk, repot. Dan Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan yang menjauhi kejahatan yang jahat. Perhatikan ayat ini. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Elohim? Perhatikan ayat 10. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia? Pertama bagi Ayub, kemudian bagi rumahnya, dan bagi segala miliknya di sekelilingnya. Engkau telah memperkaya pekerjaan tangan dan kekayaan telah makin bertambah di negeri itu. Kita naik ke atas tadi, ayat tadi itu. Nah, perhatikan ya. Ayat 10. Ini harus saudara praktekkan dalam doa. Kenapa? Karena itu saya tunjukkan lagi. Engkau telah membuat, ini setan lihat. Ayub tidak melihat dia dipagari sama Tuhan. Tuhan memagari dia karena berdasarkan pernyataannya sendiri. Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Bapa Yahweh dan menjauhi kejahatan.
Ayub tidak tahu dia dipagari, tapi setan melihat dia dipagari. Bukan hanya Ayub yang dipagari, tapi juga rumahnya dipagari, semua miliknya dipagari. Kalau kita hidup seperti Ayub, sebagaimana tertulis, engkau dipagari, kita dipagari, rumah kita dipagari, semua apapun yang kau miliki dimanapun dipagari Tuhan. Saya tanggap. Inilah yang kita lihat. Ayub yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan sefirman. Dan dia dipelihara. Apa yang dikatakan dalam berkat tadi. Yahweh memberkati. Ya, tapi Yahweh juga memelihara. Ya, tetapi kita harus ingat. Semua itu berasal dari Bapa Yahweh, kata Yakobus tadi kan. Karena banyak orang waktu masih belum apa-apa, wah rajin berdoa, rajin beribadah. Setelah usahanya semakin meningkat, order makin banyak. Wah, mulai kan, aduh aku sibuk, gak bisa datang ke gereja, berdoa aja lah, aku nonton dari streaming. Setan punya akal-akalan. Ya. Setelah streaming gak bisa langsung, aduh usahaku ribuk sekali. Nantilah malam pas lagi sudah istirahat. Istirahat saking capek, ketiduran. Sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak berjaga-jaga, ya harta bisa membuat orang juga lupa. Ya, kita baca di dalam Ulangan pasal ke-6, mulai ayat 10. Akan terjadi apabila Yahweh Elohim membawa engkau masuk ke negeri yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu, yakni Abraham, Yitshak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak engkau bangun, rumah-rumah yang penuh dengan berbagai barang yang baik yang tidak engkau isi, sumur-sumur yang tidak engkau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak engkau tanami, dan engkau makan dan jadi kenyang. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Yahweh yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Yahweh Elohimmu, engkau harus beribadah kepada Dia, dan engkau harus bersumpah demi namanya. Tuhan sudah wanti-wanti. Ketika tanah perjanjian diberikan berdasarkan ayat-ayat tadi, rumahnya nggak pernah dibangun. Orang Yesaya nggak bangun rumah, tapi dikasih rumah. Ya, kenapa? Karena penduduk yang menduduki, saya nggak salah ingat, 7 bangsa ada di tanah Kanaan, dibinasakan oleh Tuhan dan orang Israel masuk. Karena itu dikatakan, engkau mendiami rumah yang tidak engkau bangun. Engkau menikmati hasil tanaman, pohon-pohon yang tidak pernah engkau tanam. Tetapi ingat, di dalam kelimpahanmu, jangan lupa itu anugerah Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan, karena berkat, banyak orang yang lupa bahwa itu semua anugerah Tuhan. Bukan saja bagi bangsa Israel yang hidup sampai sekian ribu tahun, ya sekian lama mereka di tanah perjanjian, tapi karena mereka lupa, akhirnya mereka meninggalkan Tuhannya. Tuhan akan tetap memelihara mereka kalau mereka percaya kepadanya. Tetapi karena mereka berontak, sebagaimana Ayub, ya setan lihat engkau pagari Ayub,
Nah, karena memang Tuhan punya rencana untuk memperlihatkan kepada manusia, sehingga pagar yang diberikan Tuhan angkat, setan bisa menghajar Ayub. Bangsa Israel yang melupakan akan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka beribadah kepada ilah lain. Mereka melanggar perjanjian. Pemeliharaan pagar yang memelihara mereka diangkat. Mereka dimusnahkan sekian ribu tahun. Dan sesuai janjinya, setelah 2500 tahun lebih, akhirnya bangsa ini dipulihkan kembali. Ya, sebagaimana apa yang kita sudah pelajari. Bukan lagi dua kerajaan, kerajaan Yehuda, kerajaan Israel. Menggenapkan apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Yeskiel. Mereka bukan lagi terdiri dari dua kerajaan, tetapi satu yang sekarang kita kenal, namanya negara Israel. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kemudian ayat 25, bilangan ke-6. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan berkemurahan kepadamu. Ya, ketika Moshe datang menghadap kepada Bapa Yahweh di Gunung Sinai, Gunung Horeb atau Gunung Tuhan, 40 hari 40 malam kata firman Tuhan, tanpa dia sadari. Ya, ingat ya, Moshe nggak sadar ketika mukanya itu bercahaya. Dia nggak sadar. Ya, dia nggak sadar. Kita lihat di dalam, kita sudah baca ini semua ya. Kita baca Keluaran 34. Baca mulai ayat ke-29. Dan terjadilah ketika Moshe turun dari Gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian di tangan Mose, dia turun dari gunung itu dan Mose tidak mengetahui, dia nggak sadar, ya, bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Harun dan seluruh Bani Israel melihat Mose dan lihatlah kulit wajahnya bercahaya. Mereka takut untuk mendekat kepadanya. Firman Tuhan yang tadi kita baca jelas menyatakan perintah Tuhan kepada para imam besar. Pokok kedua, engkau harus memberkati bahwa Yahweh membuat wajahnya bersinar seperti apa yang dilakukannya atas Moshe. Apa efeknya? Efeknya Harun dan orang-orang Yesaya ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena kemuliaan Tuhan yang memancar dari wajah Moshe ketika dia senantiasa ada bersama Bapa Yahweh. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh kegelapan. Tuhan berjanji bahwa dia memberkati kita, dia memelihara kita, dia membuat wajahnya ya bersinar. Yahweh membuat wajahnya bersinar, menyinari kita. Sehingga kita sebagaimana Moshe memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan di tengah dunia yang gelap, karena kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kegelapan dunia tidak akan menggelapkan kita. Kita baca Mazmur 139. Kita baca ayat ke-12. Bahkan kegelapan tidak akan menjadi gelap padamu, tetapi malam akan bercahaya seperti siang hari. Sebagaimana kegelapan, demikianlah terang. Saya baca terjemahan Lukas. Bahkan kegelapan tidak akan menggelapkan engkau, karena malam akan bercahaya seperti siang. Kegelapan menjadi sama seperti terang.
Ketika Yahweh memberkati sebagaimana apa yang dikatakan tadi, Yahweh membuat wajahnya bersinar, artinya seperti si Moshe tadi, sehingga orang Israel, Harun dan teman-teman takut melihat si Moshe karena dia memancarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu juga menggambarkan apabila kita menerima berkat yang berasal daripadanya dan benar-benar hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, maka cahaya kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup kita, sehingga walaupun kita ada di dalam kegelapan dunia, kegelapan itu tidak akan menggelapkan kita. Bisa tangkap nggak? Tidak akan, karena kita memancarkan kemuliaan. Artinya walaupun kita berjalan di dalam dunia yang gelap, kegelapan itu tidak akan menggelapkan. Kita bisa berjalan dengan sukacita sorgawi. Karena kemuliaan Tuhan yang memancar dari dalam hidup kita, itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia melalui kita. Ya dulu waktu kami kerja di laut ya. Kalau dulu masih boleh mancing dekat-dekat flare stack, kalau saudara lihat di laut itu suka ada api yang besar itu namanya flare stack ya. Jadi tempat minyak, sisa gas yang dibakar. Lo di tempat itu kalau malam, ya dulu ya, kalau sekarang nggak boleh lagi. Dulu itu nelayan ada di sekeliling situ. Karena gelap gulita, ini flare ini kan apinya besar kan, jadi di situ mancing mereka. Kenapa? Karena ikan datang ke tempat yang terang. Artinya situ gambaran kalau kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kita hidup di dalam Dia, di tengah dunia yang gelap yang dikuasai kegelapan. Dimanapun kita berada, kita memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan yang menarik jiwa-jiwa yang memang Tuhan kirimkan untuk datang kepada Bapa Yahweh melalui kita. Karena itu kita pun harus bersiap-siap. Ya. Karena dikatakan Yahweh dalam terjemahan Lukas, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan berkemurahan kepadamu. Memberikan sukacita bagi kita. Sehingga karena kemuliaan Tuhan yang memancar, kita di tengah kegelapan dunia, orang datang kepada Tuhan melalui kita. Dengan kemurahan Tuhan yang ada dalam hati kita, kita bisa membagi berkat-berkat rohani, bahkan tidak mustahil berkat jasmani bagi banyak orang yang membutuhkan. Ya. Dan Tuhan berdasarkan dari poin yang pertama tadi, Dia memberkati. Kita bisa memberkati karena kita diberkati. Karena itu dikatakan Dia berkemurahan. Kemurahan itu ada dalam hidup kita. Saudara dan saya memang harus, karena kita diberkati, kita pun harus jadi berkat bagi banyak orang, untuk hormat dan kemuliaan namanya. Ya. Jadi kita melihat di sini, ingat dunia memang dikuasai oleh si jahat. Dikuasai kegelapan. Kalau kita benar-benar menerima berkat yang berasal dari Bapa Yahweh, maka janji berkat yang kedua, percayalah, walaupun dunia gelap, tapi kegelapan tidak akan menggelapkan kita. Bahkan kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang menarik jiwa-jiwa yang datang dari dalam kegelapan kepada Bapa Yahweh melalui saudara dan saya. Karena itu kita pun harus siap sebagai alat Tuhan untuk memberkati banyak orang, untuk hormat dan kemuliaan namanya. Ya. Sehingga jadilah apa yang dikatakan firman Tuhan Lukas 6. Kita baca ayat 38. Lukas pasal 6 ayat ke
38. Berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan yang telah digoncangkan dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Tuhan mau kita menyalurkan kemurahan Tuhan yang kita terima. Berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita diberi roh berkemurahan untuk memberi bukan saja berkat rohani, tetapi berkat jasmani. Karena itu bersiap-siap senantiasa. Ketika orang datang kepadamu dan mereka bertanya tentang firman, kita harus bisa menjawab, ada tertulis. Bukan ada yang di otakmu. Karena ada di luar sana, ada tersirat. Tersirat itu cuman yang ada di otak orang yang bebal. Saya harus berani katakan, tidak ada firman yang menyatakan tersirat. Yang ada adalah tertulis. Itulah namanya hamasya palsu. Ya, yang dipakai oleh setan untuk mengacaukan umat Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada orang yang datang bertanya tentang firman, bersiap sedialah dalam segala situasi dan kondisi untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk ya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala situasi dan kondisi. Kita lihat 2 Timotius pasal ke-4. Ayat kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Ini perintah Tuhan. Kita sudah diberkati, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Anytime, anywhere, dalam segala situasi kondisi. Harus siap menjadi alat Tuhan. Memberitakan firman. Siap sedia kan bilang. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jangan bilang, saya nggak siap. Kau berani bilang gitu berarti kau nggak lakukan firman. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, saya seringkali menekankan kepada kita. Ketika ada orang yang bertanya tentang firman Tuhan, dimanapun dan kapanpun, yang pertama harus kita kontak, Roh Kudus, tolong. Setanggap. Roh Kudus, tolong. Apalagi dalam memberitakan firman. Supaya jangan ngaco memberitakan firman. Karena kalau salah kau beritakan firman, kau harus pertanggungjawabkan itu. Artinya kita pun harus selidiki firman Tuhan. Meditasi firman Tuhan, kata Mazmur 1 tadi kan. Yang kesukaannya, his delight, adalah pada firman, pada Torah. Yang memeditasikan Torah itu siang dan malam. Sehingga sadar atau tidak sadar, Torah itu tertanam dalam hati kita. Sehingga kapanpun ada orang yang bertanya, siap sedia. Karena Torah ada dalam hatimu. Dan Roh Kudus salah satu tanggung jawabnya. Mengajar dan mengingatkan kita segala sesuatu yang telah diajarkan. Kata Yohanes pasal ke-14, kita lihat ayat ke-26.
Yohanes 14 ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah ku katakan kepadamu. Sehingga baik ataupun tidak baik waktunya, kalau engkau senantiasa memeditasi firman Tuhan siang dan malam, firman itu tertanam dalam hati kita, sehingga apabila ada orang yang bertanya, Roh Kudus ketika engkau minta tolong kepada Dia, Dia akan mengingatkan kita semua yang telah tertanam dalam hati kita. Bisa tanggap? Sehingga ketika kita berbicara, karena kita minta tolong Roh Kudus yang ngatur lidah ini, kita tidak akan pernah berbicara hal yang bukan dinyatakan seperti tertulis. Karena itu ya siap sedia. Ya, bacalah firman Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan, meditasikanlah siang dan malam. Kata kitab Mazmur. Kemudian poin ketiga, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan, dalam terjemahan Lugas, memberikan shalom atau damai sejahtera bagimu. Saat ini ya, berdasarkan apa yang tertulis, kita lihat 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-12. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak muka dengan muka. Sekarang aku mengatakan hanya sebagian, tetapi kelak aku akan mengetahui sepenuhnya, bahkan sebagaimana aku telah diketahui sepenuhnya. Janji Tuhan, Dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita bertemu, kita melihat Dia muka dengan muka. Ketika kita bertemu dengan Dia, janji Tuhan dari poin yang ketiga tadi, Dia memberikan damai sejahtera. Ketika kita hidup, ya kalau muka dengan muka kan berarti bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia tidak ada satupun kuasa si jahat yang dapat mendekat. Sehingga memang apa yang dikatakan dalam poin ketiga tadi, ada shalom, ada damai sejahtera. Dunia tidak akan bisa menjamah kita. Si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena kita langsung berhadapan dengan Bapa kita. Muka dengan muka. Kita melihat, sekarang masih samar-samar. Sesuai firman tadi. Tapi ada waktunya. Sesuai dengan apa yang tertulis. Wahyu pasal ke-22. Ayat ke-4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya ada pada dahi mereka. Ya, kalau kita terjemahkan atau kita rubah mereka dengan saya akan melihat wajah Bapa Yahweh dan nama Bapa Yahweh ada pada dahi saya. Ya, kita imani itu karena itu janjinya. Artinya inilah milik Bapa Yahweh. Karena itu sejak sekarang kita sudah diberitahu. Karena engkau anak, kata Galatia pasal 4 ayat 6. Maka Dia berikan rohnya. Untuk menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Mampu bukan saja mengajar, mengingat, menyimpan firman, tetapi mempraktekannya. Bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan firman itu dengan benar. Bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran yang sejati.
Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang tertulis, belum tentu 100% sesuai apa yang dia kehendaki. Tetapi sebagaimana tertulis, dia penyempurna iman. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kau yang ada di sini dan kau yang ada di luar sana. Praktekkan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus semampu kita. Kita tidak tahu apakah itu sudah benar atau sempurna atau tidak. Tapi ada tertulis, dia yang menyempurnakan segala sesuatu. Dia mau saudara dan saya menjadi sempurna. Kan itu firman-Nya. Hendaklah engkau sempurna. Sebagaimana apa? Bapamu di sorga sempurna adanya. Dan kesempurnaan itu akan terjadi apabila dari kita sendiri ada tindakan. Matius pasal ke-5 ayat ke-48 ayat terakhir. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kehendak Tuhan kita sempurna. Sempurna bertemu dengan sempurna. Tetapi kesempurnaan yang kita lakukan seperti yang senantiasa dikatakan di tempat ini. Emas yang murni hanya 99,9%. Itulah yang dapat kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Yang 0,1%. Sebagaimana tertulis, dia penyempurna iman kita. 0,1% itu dari Bapa Yahweh. Kita sering kali dengar ketika Elia diangkat, jubahnya, berbicara jubah, berbicara karakter Elia. Itu ditanggalkan Tuhan, diganti dengan jubah sorgawi. Karena dia sempurna, maka kereta sorgawi meraipkan dia. Sempurna bisa bertemu dengan sempurna. Dan itulah juga yang saya imani akan terjadi kepada kita. Apabila saudara dan saya didapati 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tidak bercacat celah tubuh, roh dan jiwa kita ketika dia datang menjemput. Ya, kereta yang menjemput Elia, roh yang mengangkat Yeshua, kita akan terangkat, tetapi jubahnya tertinggal. Kita harus bisa melihat ya perbedaan antara Yeshua dan Elia. Ketika Elia diangkat, jubahnya tertinggal dan ada kereta sorgawi yang menjemput dia. Ketika Yeshua terangkat, karena dia sudah sempurna, jubahnya tidak ada yang tanggal dan dia hanya diangkat dalam kemuliaan. Berbicara awan yang mengangkat dia ada kemuliaan Roh Kudus yang mengangkat dia, dan saya percaya sebagaimana Yeshua diangkat dalam awan, dan itu pun akan terjadi bagi saudara dan saya apabila kita didapati setia. Tidak ada lagi ikatan dengan dunia. Kita akan diangkat oleh Roh-Nya dan kita akan bertemu dengan dia di angkasa. Kita akan hidup dan tinggal bersama dia. Maka memerintah bersama dengan dia setelah masa kesukaran 3,5 tahun. Kita akan turun bersama dia memerintah di muka bumi ini 1000 tahun lamanya. Karena itu setiap kali dalam doa pembukaan dikatakan dalam doa supaya firman itu membuat kita memiliki jiwa Yeshua Masiah, pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa? Karena ketika kita turun di muka bumi bersama dia memerintah 1000 tahun lamanya, kita bukan lagi memiliki jiwa manusia, tetapi jiwa Hamasia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya,
Tuhan hanya, ya itulah kasih Tuhan. Dia berikan kepada kita pilihan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau dan mendorong dengan firman. Kita sama-sama maju. Karena hadiah yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia telah Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Haleluya. Amin.